Salam sadis, salam hijau, udah ke atas 17-an ya. Jadi ya semalam itulah intinya poinnya mereka pada nunggu eh, Mbak Jerome Powell speak ya. Padahal udah sinyal bagus sih semalam sebelum Jerome Powell speak itu ya kan. eh, Data-data event itu sangat menunjang market gitu ya. Misalnya job opening ya itu menurun, job opening menurun ya, itu salah satu indikator juga buat Fed yang dia mau gitu. Jadi itu positif ke market, tapi walaupun whatever itu juga saat itu market walaupun bagus tapi market bener nggak bergerak waktu itu. Ujungnya nunggu Jerome Powell juga ya. Jadi Jerome Powell semalam itu dia speak di Brookings Institute, itu memang sekolah ekonomi juga itu ya, monetary bisnis gitu, keuangan. Jadi habis itu di situ dia speak terus tanya jawab ya kan. Ya awal dia ngomong seperti biasa, mereka tetap masih tetap di rencana awal, terus untuk ini harus target mereka turunkan inflasi ya kan, bla 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 ya, itu bukan hawkish sih ya, ya istilahnya basa-basi dia gitu ya kan, tapi udah ketangkap setelah duduk tanya jawab itu ya kan. Di situ itu sangat-sangat poin market langsung hijau itu. Di situ dia ini ngomong untuk beberapa poin dia itu ya, yang saya ingat itu ini poin dia yang bagus dia itu, yang buat market langsung hijau itu, semua hijau balik itu, emas, logam mulia semua naik, saham Dow Jones, S&P, Nasdaq semua pada hijau ya kan, juga Bitcoin. Di situ poinnya dia ngomong, I don't want to over tighten, cutting rate is not something we want to do soon. Ya dia nggak, banyak yang harap dia pivot ya kan, berhenti terus cutting rate, bukan itu. Tapi yang duluan dia mau lakukan adalah dia nggak mau over tightening. Dia sekarang kan QT ya kan, quantitative tightening QT. Nah di situ dia udah wanti-wanti nggak boleh over ini. Jadi QT itu udah jelas akan dia turunkan gitu ya kan. Nah ini poinnya, karena QT inilah yang sedot banyak duit dari market gitu, market kering. Nah dengan dia katakan dia tidak mau over tighten ya, berarti dia udah mulai dovish di situ. Nah disitulah dia market udah tahu tuh. So that's why we slowing down and we are going to try to find our way to what the right level is. Nah jadi mereka cari ininya, levelnya gitu. Jadi dia udah soft di situ ya. After his speech at the Brookings Institution, Powell listed several techniques to finding new neutral rate without running the risk of the tightening too much. Nah di situ dia juga nggak mau terlalu banyak tightening-nya itu. Udah one risk one management technique is to go slower and feel our way to what we think is the right level. Another is to hold on longer at the high level and not loosen policy too early. Itu yang dia ngomong. Dan yang dia harapkan itu juga kalau bisa masih bisa soft landing gitu ya. Nah disinilah yang buat market langsung hijau itu. Awalnya waktu dia baca-baca speak itu, market masih ini agak-agak ini, terus pas habis dia kasih itu, di situ poinnya. Jadi pelaku pasar paus-paus itu udah tahu juga, syukur nih dia kalau tightening nggak, dia nggak mau terlalu tighten, berarti dia akan turunkan dia punya ini ya, sedot
liquid di market itu ya. Nah, di situ point market maka langsung merah. Di situ poinnya dovish dia gitu. Udah mulai soft dia gitu kan. Jadi ya kita lihat ini market tadi nutupnya bolehlah di 17.160-an ya. Lebih bagus lagi di 17.250, tapi nggak apa-apa di range itu juga di itunya. Yang penting kita harap dia sideways dulu ya kan. Kira-kira kalau dia dalam 1-2 hari dia sideways, mungkin aja itu di 17.000 bisa jadi satu support yang kuat juga nanti. Kita lihat lah ya. Jadi sekarang saya buat video ini market di market cap di 861,1 billion, volume 47,3, BTC sedikit dominance menguat ya, 38,3. Turun dikit kenapa sih? Biar altcoin agak napas. Market cap udah 861, ya kita harap lah dalam berapa hari ke depan siapa tahu bisa ke 900. Andai kata dia sideways gitu, bisa aja next targetnya nanti ke 18.000 ya. Lihatlah ini dia sideways dulu, juga ada event hari ini ya kan. Jadi Bitcoin ini di sekarang saya buat video 17.142, Ethereum di 1.286. Ethereum lumayan loh naiknya ya, lebih kenceng dari Bitcoin. Overall dia ada hampir 7% naik. Bitcoin di posisi ini 2,78 persenan lah ya. BNB lagi sedikit koreksi karena kemarin udah naik terus ya kan, tapi masih oke di posisi 296 ya kan. XRP juga di posisi bagus 40 sen. Oh, Matic lumayan. Matic ada 7 persenan naik ya. 92,5 sen ya kan. Sebagian ya ini sideways dulu lah. Setelah kita harap dia sideways dulu di situ ya kan, biar ada yang akumulasi lagi. Kalau dia sideways di posisi ini ya mudah-mudahan di 17, kalau dia bisa 17.300 400 turun lagi dia di 17.100 gitu ya. Kalau andai kata di situ dia bisa sideways dalam satu, ya lihatlah, atau dia langsung mau ini andai kata bagus, karena semalam juga dalam tanya jawab si Jerome Powell itu juga dia ngomong, kan ada bilang ini market kan sudah jauh lebih ini sesuai yang dia harap gitu, tapi Jerome Powell bilang dia masih butuh lebih banyak bukti gitu. Dia bilang walaupun hari ini job opening turun, it's good ya, he say ya, but it's not that. Dia masih patokan. Kalau saya lihat interviewnya, dia juga masih bahas yang dia lebih core PCE, di mana malam ini ya ada ini eventnya core PCE, juga dia core CPI sama unemployment. Di situ dia 3 poin itu. Jadi kita tetap masih harus kita pantau PCE-nya sama core CPI dan unemployment rate gitu. Nah, jadi malam ini juga eventnya penting itu ya. Dan besok Jumat. Jadi hari ini kalau kita lihat dia punya economic calendar nanti jam 8.30 ya. Nah, itu yang buat market ngaruh itu nanti itu core PCE ya, seharusnya turun sih ya. Bulan kemarin 0,5%, ini forecastnya 0,3% ya kan. Untuk bulannya, untuk yes on yes-nya bulan kemarin 5,1, ini dia forecastnya 5,0. Andai kata ya sesuai lah kalau dia turun gitu, itu udah bagus. Terus ditambah lagi initial jobless claim ya kan, di forecastnya 235
Ya, kita lihat andai kata juga sesuai, ya market akan ini. Terus terakhir satu manufaktur PMI. PMI agak malam dia, jam 10-an malam. Itu juga pengaruh market karena PMI itu manufaktur berarti industrinya juga, ya. Itu yang juga berhubungan, kalau industri dia turun berarti ya itu berhubungan dengan unemployment juga, ya, angka pengangguran, ya kan. Jadi hari ini juga lumayan dia punya, tapi yang itu poin dia penting yang Jerome Powell, poin dia ini PCE hari ini, ya, dan besok unemployment, karena itu pegangan dia, indikator dia untuk buat keputusan gitu, ya. Semalam juga masih dia ingatkan itu, dia masih pantau itu, walaupun ada wartawan yang tanya dia kan kejauh ini, tanya dia kapan pivot, ya kan, dia bilang belum, dia masih tetap ini, maka dia bilang jangan harap dia cepat akan ini henti dan melakukan potong rate gitu, itu belum dia bisa dilakukan, justru masih tetap mereka dalam target mereka gitu. Cuma mungkin ini dia lebih ini di market lah, dia udah tahu, udah pada jerit sih, maka dia QT-nya dia lebih ini longgar, udah dia nggak mau terlalu ketat, nggak mau over, ya, karena itu yang bahaya buat dia. Ya memang ya market kalau udah kering lu sedot terus dana, ya kan, menjerit mereka pelaku pasar pos-pos itu, ya kan, si Goldman Sachs, JP Morgan udah mengulak main-main market terus mereka, ya kan, yang lain-lain, dan juga bank-bank udah pada goyang gitu. Kalau dia terus tightening gitu, segera akan tumbang bank. Ya udah tau lah berita di belakang, sebenarnya udah banyak bank yang udah hampir tutup. Buat ini sekalian kita bahas, termasuk Indonesia, kalian yang nabung hati-hati untuk bank-bank kecil ke depannya, ya. Nggak sekarang, mungkin dalam 2 tahun ini. Jadi simpanan kalian di bank 2023 sampai 2024, buat kalian simpanan di bank agak hati-hati, terutama bank-bank swasta. Ya simpan di yang udah pernah teruji lah, ya. Kalau bank-bank baru atau bank-bank kecil, saya rasa hati-hati kalian. Saya ingatkan, karena bukan hanya di Indo kondisi begitu, apalagi next year 2023 untuk mereka Europe masih gelap, ini itu pasti ada efek. Jadi itu makanya kalian yang simpan kalau yang deposito, walaupun ini kan bunga naik, nawar bunganya juga kedepannya lebih tinggi lagi, walaupun itu Anda tetap harus hati-hati, ya. Ya simpan yang udah pernah teruji lah, misalnya BCA, saya rasa boleh BCA walaupun swasta, ya satu-satunya yang saya rasa udah teruji di 98 gitu kan, nah, itu boleh lah, ya kan. Nah terus bank pemerintah seringnya banyak masalah, tapi walaupun masalah atau ada pemerintah yang akan backup gitu, ya kan. Lainnya kalau bank-bank kecil, bank swasta, hati-hati, itu yang saya ingatkan dalam 2 tahun ini, ya. 2023 2024 kalian harus agak hati-hati, uang kalian simpan di bank gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, ya, karena pas ini kesempatan ini kita bahas sedikit, karena bank-bank di luar udah yang kuat pun udah goyang gitu. Kita tahu lah Credit Suisse gitu, di belakang itu karena ditopang Fed, ada disuntik dia dana, tapi itu rahasia, namanya swap line gitu, ya. Cuma orang-orang dalam, orang-orang ring 1 keuangan World Bank, mereka yang tahu gitu, ya. Itu yang dapat swipe line, ya disuntik dana dulu, lu putar dulu gitu. Tapi kalau yang nggak punya koneksi di ring 1 keuangan dunia itu, ya nggak bisa gitu, ya kan. Kita aja Indonesia, untung ada Sri Mulyani yang bisa di ring 1 orang-orang mereka gitu, ya kan. Bersyukurlah. Kalau yang nggak bisa masuk di ring situ, itu negara banyak yang ya udah tau lah, yang jadi pasien IMF berkembang terus berapa negara, ya kan.
Jadi itu yang bisa saya sampaikan di hari Kamis ini. Ya, kita perhatikan bisa aja hari ini andai kata sesuai dia punya core PCE sesuai forecast atau lebih turun dikit, tapi saya rasa bakal sesuai forecast 0,3. Ya, jadi mungkin ya market masih akan hijau, terus mungkin besok lagi dia lihat. Jadi market mungkin akan kalau hijau naik dikit mungkin, terus nanti dah. Ya saya harap bisa bertahan sideways dulu di 17-an. Kalau dia bisa sideways dalam berapa hari ini, berarti next target itu akan ke 18, ya. Tapi kita lihatlah ininya, dan ini event yang penting buat Fed gitu, ya kan. Jadi mari kita pantau malam ini 8.30 ya, 8.30 yang pengaruh itu core PC sama initial jobless claim, terus jam 10-nya PMI itu, ya. Itu aja hari ini yang video kita bahas di biasa hari Kamis, malam Jumat. Yang udah cuan, yang udah TP, lemeskan ototmu. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.